Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih menganugerahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat hingga bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kepada Allah SWT. Semoga Allah senantiasa memandang amalan kita dengan keridhaannya. Salawat serta salam tidak lupa untuk terus kita mintakan kepada Allah. Semoga tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti pada beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah permintaan kita, permohonan kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Kami yakin kaum muslimin dimanapun berada berharap semoga Allah memberikan kesempatan hidup, sehat, dan dipertemukan dengan datangnya bulan Ramadan tahun ini, tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah Allah memperkenankannya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku yang berbahagia, perlu kita mensyukuri dan sudah wajib mestinya kita harus mensyukuri. Insya Allah dengan kita pandai mensyukuri, Allah akan menambahkan nikmatnya lagi yang lebih banyak untuk kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada yang belum puas dengan doanya sendiri. Ada yang belum puas dengan doanya sendiri. Banyak yang merayu, banyak yang merengek, memohon-mohon kepada orang yang diyakini lebih alim dari dirinya. Agar apa? Agar berkenan mendoakannya. Dengan kalimat yang sangat merendah. Tolong Pak Haji, tolong Pak Kiai, tolong Ustadz, doakan kami ya. Agar Allah memberikan kesehatan dan kekuatan untuk kami bisa berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Mungkin Bapak Ibu juga mendengarkan, atau mungkin bahkan Bapak Ibu sendiri juga mengalami seperti itu. Tidak puas hanya dengan doanya sendiri, tetapi sampai minta kepada orang-orang yang kita yakini lebih alim dari kita. Dan satu keyakinan, doa beliau lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa sampai ada orang Islam, ada orang beriman yang seperti itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kami berhusnudzon kepada orang-orang yang seperti ini. Apa husnudzon saya? Husnudzon kami yang pertama, mereka tahu dan yakin betul akan kebenaran syariat Allah. Ini yang pertama ya. Kami yakin mereka itu tahu bahwa syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah benar, hak. Yang kedua, mereka yakin betul bahwa perintah dalam Al-Quran itu benar dari Allah dan wajib untuk dikerjakan. Ini
Jadi mereka berharap sekali agar di bulan Ramadan ini diberi kesehatan, diberi kesempatan dan kekuatan untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu wajib. Mereka yakin itu perintah Allah, wajib untuk dikerjakan. Ini. Yang berikutnya, mereka yakin kebenaran dari penjelasan Rasulullah Muhammad SAW tentang keutamaan bulan Ramadan. Setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan lewat kajian-kajiannya, mereka sangat yakin keutamaan-keutamaan yang disebutkan, dijelaskan oleh Rasulullah itu adalah hak, itu adalah benar. Maka mereka berusaha untuk membenarkannya. Semua yang diyakini itu dengan cara mengerjakannya dalam bentuk beribadah. Sehingga dengan cara ini, harapannya itu jelas akan mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan terus berusaha bagaimana bisa mengerjakannya. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku dimanapun berada yang mendengarkan video ini, sebelum terlanjur lewat bulan Ramadan tahun ini, sebaiknya kita perlu untuk merencanakan program kegiatan selama bulan Ramadan untuk diri kita masing-masing. Kita canangkan untuk diri kita masing-masing. Kita programkan ini. Di antaranya, 1, wajibkan atas diri kita dan keluarga kita untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Karena perintahnya di bulan Ramadan adalah puasa. Sebagaimana kita yakini di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita yakini itu benar, maka kita berusaha. Itu perintah dari Allah. Yang kedua, utamakan untuk mengerjakan sholat-sholat sunat yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini. Kenapa? Kalau sholat wajib yang 5 waktu, insya Allah kita harian sudah. Kalau ada yang belum, usahakan. Itu wajib harian. Gak harus nunggu bulan Ramadan. Sholat sunat pun sebenarnya tidak harus nunggu bulan Ramadan. Tetapi masih banyak orang-orang beriman yang sholat sunat ini masih berat. Mereka sudah banyak yang ikut berjamaah di masjid. Alhamdulillah udah bagus. Tetapi masih banyak yang ketika masuk masjid belum segera sholat. Dan bahkan setelah selesai sholat wajib, mereka pun segera beranjak pulang ke rumah, tidak mengerjakan sholat sunat. Ini menunjukkan bahwa masih berat. Nah, melalui bulan Ramadan ini kita paksa diri kita agar kita ini bisa mengutamakan ibadah sholat sunat setelah sholat wajibnya. Dan merasalah kecewa bila sampai kita tidak mengerjakan. Walau hanya 1 waktu kita kelewatan, kita usahakan itu kecewa dalam hati. Dan nangislah kepada Allah, agar Allah segera memberikan ampunan dan diberi kekuatan untuk berikutnya. Ketahuilah saudara-saudaraku, ibadah sunnah di bulan Ramadan itu nilainya diangkat bagaikan ibadah wajib di bulan-bulan yang lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Yang ketiga, programkan untuk diri kita masing-masing bersama keluarga dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Karena di bulan Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Kitab yang menjadi petunjuk jalan hidup bagi setiap orang yang beriman. Bagaimana caranya? Bisa berbagai macam cara. Mungkin
memperbanyak membaca Al-Quran melalui yang pertama, mencanangkan target. Dalam 1 bulan ini saya minimum akan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Syukur lebih, kita canangkan. Nih. Yang kedua, mungkin tidak mengejar hatamnya Al-Quran. Bisa tidak mengejar hatamnya Al-Quran, boleh-boleh saja, tetapi akan lebih fokus menambah hafalan Al-Quran. Insya Allah orang yang berusaha menambah hafalan Al-Quran ini juga akan banyak mengulang-ulang bacaan Al-Quran. 1 ayat, 1 surat akan dia ulang-ulang berkali-kali. Karena 1 ayat itu mungkin akan kita hafal setelah kita membaca lebih dari 10 atau bahkan 20 kali. Sehingga dengan mencanangkan di bulan Ramadan ini, saya nggak akan menekankan pada khatamnya Al-Quran, tetapi saya akan lebih fokus untuk menambah hafalan Al-Quran. Bagus? Bagus. Atau mungkin yang ketiga, mungkin tidak akan menekankan khatamnya, mungkin tidak akan menambah hafalan karena merasa sudah tua, otaknya sudah sangat susah untuk mengingat-ingat, tetapi punya tekad, saya akan lebih fokus untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Silakan. Dia akan membentuk satu kelompok kajian, mengkaji tiap ayat Al-Quran. Insya Allah akan bagus juga. Atau mungkin yang keempat, mungkin akan mencanangkan, kecuali tadarus bersama dengan teman-teman, setelah Ba'da Isya akan tadarus bersama-sama. Mungkin di saat-saat semacam ini kita juga akan ada program tambahan. Apain? Kita canangkan setiap habis sholat fardu atau setiap habis sholat kita upayakan bisa membaca Al-Quran minimum 1 lembar. 1 lembar berarti 2 halaman. Itu target, program ya. Andaikan nanti dalam pelaksanaannya kok ternyata setiap habis sholat hanya mampu 1 halaman, ya gak apa-apa. Target itu bagus, kita canangkan pelaksanaannya sesuai kondisi. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya, kita mampu, bahkan bukan hanya 1 lembar tapi lebih. Oh, mungkin waktu habis maghrib kita nggak sempat menambah 1 lembar. Tapi waktu habis subuh itu waktunya longgar. Oh, mungkin kita bisa menambah menjadi 2 lembar atau bahkan lebih. Ini. Coba bayangkan, habis subuh kita membaca minimum 1 lembar. Habis duha kita membaca minimum 1 lembar. Habis zuhur terus. Insya Allah dalam bulan Ramadan ini kita akan banyak membaca Al-Quran. Dan ketahuilah keutamaan dari membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, semoga mau seperti apa program yang kita canangkan. Ini terserah pada diri masing-masing. Karena urusannya adalah kita dengan Allah yang telah diberi sarana dengan datangnya bulan Ramadan, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Tapi ingat, jangan lupa hadis Rasulullah SAW yang pertama, luruskan niat. Semua amal tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyah. Maka yang pertama di sini saya minta luruskan niat kami atau kita bersama-sama. Laksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan dasar iman kepada Allah, untuk menggapai ridha Allah menurut tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, kerjakan dengan penuh perhitungan. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, atau di hadis yang lain, man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kerjakan puasa itu. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab, penuh perhitungan untuk mengharapkan ridha Allah. Kalau puasa saya begini boleh enggak? Kalau saya begini membatalkan puasa saya enggak? Kalau begini akan merusak puasa saya enggak? Kalau begini bisa menambah enggak keutamaan yang akan kami peroleh? Itu diperhitungkan betul. Sehingga melalui Ramadan
kita insya Allah akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, selamat berpuasa. Semoga mendapatkan limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.